Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2018 04 30 127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul yaitu analisis pengaruh impor, kemudian investasi dan kurs terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2018. Di sini pertama yang saya akan jelaskan yaitu pendahuluan dari latar belakang pertumbuhan ekonomi, yaitu adalah indikator yang patut diperhatikan perkembangannya yaitu dalam ekonomi suatu negara. Perkembangan dalam ekonomi suatu negara itu terdiri dari yang pertama yaitu satu, dalam pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengurangi kemiskinan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi selalu diukur dengan peningkatan output. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dapat ditinjau atau diukur dari nilai produk domestik bruto atau PDB. Kemudian resesi ekonomi, biasanya di banyak negara telah menyebabkan peningkatan dan substansial defisit anggaran. Kemudian di sini terdapat salah satu variabel yaitu impor. Impor ini merupakan perwujudan kedaulatan ekonomi suatu negara, baik komoditas maupun pelayanan housekeeping pada suatu negara. Satu negara melakukan impor akibat tidak mencukupnya produksi atau kekurangan atau kegagalan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen ataupun kekurangan produktivitas di negara tersebut sehingga masyarakat kekurangan dalam hal produk. Kemudian selanjutnya yaitu dalam variabel kedua yaitu investasi. Investasi ini merupakan suatu kegiatan penempatan pendanaan pada proyek atau perusahaan tertentu dalam beberapa periode yang telah ditentukan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan atau peningkatan suatu nilai yang telah diinvestasikan. Kemudian yang variabel ketiga selanjutnya yaitu kurs merupakan suatu perbedaan nilai dan juga manfaat pada mata uang antara suatu negara yang melakukan kegiatan transaksi atau pertukaran dalam perdagangan internasional menyebabkan adanya perbedaan nilai tukar. Dari uraian di atas atau variabel-variabel yang di atas, disimpulkan bahwa impor dan investasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian selain kedua variabel tersebut, variabel kurs dan nilai tukar atau nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara positif maupun negatif. Dengan hal tersebut, untuk mengetahui pengaruh antar variabel, perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut. Dikarenakan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk menganalisa lebih dalam lagi pengaruh antar variabelnya terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga melakukan penelitian yang berjudul yaitu analisis pengaruh impor, investasi, dan kurs terhadap PDB di Indonesia tahun 2000 sampai 2018. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh impor, investasi, dan kurs terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2018. Kemudian mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2000 sampai 2018. Kemudian yang selanjutnya yaitu bab 2 atau landasan teori. Konsep pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ini pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai sebuah proses kenaikan output suatu negara dalam jangka panjang menurut Murni. Ini menurut Murni yaitu beliau berpendapat ada beberapa faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, di antaranya sumber kekayaan alam atau R, kemudian sumber daya manusia atau L, kemudian sumber daya modal atau K, kemudian teknologi dan inovasi ya, atau T, kemudian keahlian berupa manajemen dan kewirausahaan atau S, dan juga informasi atau INF. Semua faktor berpengaruh sekali terhadap produk nasional bruto suatu negara. Hubungan dari faktor pertumbuhan ekonomi dengan produk nasional dapat dijelaskan dengan menggunakan fungsi Q sama dengan F dalam kurung R, L, K, T, S, dan INF. Kemudian keterangannya tadi sudah dijelaskan. Kemudian lanjut, dalam pertumbuhan ekonomi terhadap beberapa pendapat para ahli ekonomi terdahulu yang merumuskan teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang. Antara lain yang pertama yaitu
teori pertumbuhan ekonomi mazhab klasik, kemudian yang kedua teori pertumbuhan pendekatan neo-Keynes, kemudian yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi mazhab neoklasik, kemudian teori pertumbuhan pendekatan strukturalisme, kemudian teori tahapan linear W.W. Rostow. Kemudian yang kedua yaitu impor. Hubungan impor sangat bergantung pada semakin tinggi GDP nilai impor Indonesia pasti didukung dengan produk domestik bruto. Di antara mereka impor dan PDB memiliki hubungan dan yang negatif, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa jika volume impor tinggi pada produk tersebut, maka produk domestik bruto atau PDB akan menurun. Kemudian jika Indonesia tidak melakukan impor dari luar negeri, maka permintaan domestik tidak akan mencapai atau permintaan tidak dapat terpenuhi. Kemudian berikut merupakan pendapat para ahli tentang impor. Yang pertama yaitu menurut Marolop Tanjung, kemudian menurut Astuti Purnamawati, kemudian yang ketiga menurut Susilo Utomo. Kemudian selanjutnya ada investasi. Pengertian investasi ini merupakan suatu perjanjian atas pihak yang bersangkutan yang menyangkut pada sejumlah dana atau sumber dan lainnya yang dilakukan pada waktu tertentu dengan memiliki motif tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Jenis-jenis investasi ini yang pertama yaitu investasi langsung, merupakan sebuah kegiatan investasi yang dilakukan dengan pembelian aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, kemudian pasar turunan, dan juga pasar modal. Selain itu, kegiatan investasi ini melakukan pembelian aktiva berupa tabungan maupun sertifikat deposito. Namun, aktiva tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Kemudian investasi tidak langsung, pembelian reksadana pada perusahaan yang berinvestasi, dan reksadana merupakan surat berharga. Kemudian yang ketiga yaitu investasi syariah. Yaitu investasi syariah merupakan investasi yang proses pengelolaannya berbasis syariah dengan pelaksanaan berdasarkan pada hukum Islam. Dalam investasi syariah terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu investasi syariah menurut jangka waktu, terdiri dari investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, kemudian yang terakhir yaitu investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu investasi menurut resiko. Dalam memilih suatu investasi selalu dihadapkan pada dua hal, yaitu resiko dan sebuah return. Antara resiko dan return yaitu sebuah hubungan antara sebab dan juga akibat dengan suatu hubungan yang keduanya saling kontradiktif. Kemudian yang ketiga yaitu investasi syariah menurut prosesnya. Yang pertama yaitu investasi langsung, yaitu melakukan investasi tanpa seorang perantara. Dalam investasi ini, investor dapat langsung membeli portofolio dengan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, investasi tidak langsung, yaitu investasi ini dilakukan dengan seorang perantara atau memenuhi perusahaan investasi. Kemudian ada yang D ini, yang keempat yaitu kurs atau nilai tukar rupiah. Kurs ini merupakan suatu perbedaan nilai dan juga manfaat pada mata uang antara suatu negara yang melakukan kegiatan transaksi atau pertukaran dalam perdagangan internasional yang menyebabkan adanya perbedaan nilai tukar. Dampak negatif menurut model Fleming yaitu nilai tukar dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat atau ekspor bersih, ekspor dan impor yang makin rendah sehingga akan berdampak pada lebih banyaknya output yang dikurangi dan kemudian arahkan ke pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain disebut dengan produk domestik bruto yang menurun. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah nilai tukar mata uang di mana terdapat aktivitas barang impor akan mempengaruhi nilai tukar mata uang tersebut dalam suatu negara. Dikarenakan kurs beli digunakan dalam pendistribusian barang impor, maka akan lebih tinggi nilai dari barang yang diimpor. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya permintaan valuta asing, negara menanamkan modal di luar negeri, kemudian nilai tukar akan menguat. Dan kemudian permintaan falas akan meningkat juga dikarenakan semakin banyaknya spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan. Kurs menurut para ahli ekonomi yaitu menurut Michael de McKenzie pada 2001, kemudian Rudiger Dornbus, kemudian Angelos Canas dan Giuseppe Contreras. Kemudian di sini ada gap literatur. Dalam gap literatur ini saya ada 5 totalnya, yaitu yang pertama dari peneliti Andeniran, J.O. kemudian J.O. Yusuf dan S.A. Aedemi Olatok A pada tahun 2014 yang
yang berjudul The Impact of Exchange Rate Fluctuation on the Nigerian Economic Growth, an Empirical Investigation. Dalam penelitian ini terdapat variabel yang terdiri dari GDP, exchange rate, interest rate, rate of inflation. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian ini mengkaji pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun 1986 hingga 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan atau nilai tukar sama dengan 0,014. Kemudian hal ini menegaskan bahwa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa negara berkembang itu relatif. Kemudian hal yang terbaik untuk memilih sistem nilai tukar fleksibel. Kemudian yang kedua ada penelitian dari John C. Anyanwu pada tahun 2014 yang berjudul Faktor Effective Economic Growth in Africa. Are there any lessons from China? Dalam penelitian ini terdapat variabel yaitu PDB, investment, export, import, trade openness. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian yang selain belajar di Naga Axenes atau Cina, untuk fokus pada beberapa faktor dasar yang telah mendorong untuk menghambat pertumbuhan ekonomi di Afrika. Dan penelitian ini juga mengkaji tentang hubungan antar Cina dan juga negara-negara yang ada di Afrika. Kemudian yang ketiga yaitu Florin Theodor Boldenu, kemudian Liliana Constantensu pada 2015 yang berjudul The Main Determinants of Economic Growth. Penelitian ini bervariabelkan PDB, ekspor, import, public expenditure, dan dalam penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan deskriptif statistik regresi di dalam penelitian ini dijelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang sangat kompleks yang telah melalui pembangunan puluhan tahun dan ratusan tahun. Kemudian dalam penelitian ini fokusnya dan faktor utama yang dapat menentukan fluktuasi ekonomi melalui belanja publik, keterbukaan dan investasi asing langsung atau non-ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu Jose de Giorgio pada 1992 yang berjudul Economic Growth in Latin America, di mana dalam penelitian terdapat variabel yang terdiri dari GDP per kapita, population, term of trade, investment, inflation. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kuantitatif method, dengan data panel regresi. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang mencatat sampel negara-negara Amerika Latin, menegaskan beberapa hasil penelitian sebelum tentang determinan pertumbuhan. Faktor-faktor tersebut antara lain pengaruh pertumbuhan produktivitas terhadap pertumbuhan faktor input, pengaruh positif terhadap investasi berwujud dan modal, manusia, pengaruh pendapatan per kapita, konsumsi pemerintah, dan variabel politik entry level. Kemudian Ariation Francisco Jos Veiga pada tahun 2010 yang berjudul How Does Political Instability Affect Economic Growth. Variabel dalam penelitian ini yaitu population growth, trade openness, primary school enrollment, cabinet change, inflation rate, index of economic breakdown, poverty scale, ethnic homogeneity index. Kemudian dalam metode penelitian menggunakan quantitative method dengan OLS. Jurnal ini menganalisis dampak ketidakstabilan politik terhadap pertumbuhan menurut literatur baik secara statistik maupun ekonomi. Kami menemukan bahwa tidak ada politik secara signifikan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Namun penentuan kuantitatif kami tentang pentingnya selalu transmisi ketidakstabilan politik ke pertumbuhan ekonomi melampaui cukup yang ada. Kemudian yang ketiga atau bab 3 ini terdiri dari metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi linear. Kemudian yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi ini yang digunakan adalah seluruh data perekonomian yang meliputi data impor, investasi, kurs, dan juga pertumbuhan ekonomi atau PDB negara Indonesia yang diperoleh dari Badan Statistik Indonesia atau BPS pada tahun 2000 sampai dengan 2018. Kemudian sampel ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang datanya berisikan populasi penduduk, investasi. Datanya berisi impor, investasi, kemudian dan kurs dan juga PDB Indonesia pada tahun 2000 sampai 2018. Kemudian metode pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling atau purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel penelitian yang
Proses teknik pengambilan sampel penelitian yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel pada metode ini ada beberapa pertimbangan, di antaranya pertimbangan dari faktor kelengkapan data, faktor eksternal, dan faktor lain yang mempengaruhi. Kemudian ada yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data atau C. Dalam penelitian penulis dalam pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder, di mana pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang memperoleh datanya dari sebuah sumber badan yang menyediakan suatu data mentah yang berkaitan dalam suatu studi penelitian yang dibutuhkan. Variabel pada indikator penelitian yaitu variabel dependen atau terikat, yaitu Y berupa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berupa PDB. Kemudian yang kedua yaitu variabel independen atau bebas atau X, yaitu ada beberapa variabel bebas, di antaranya impor yang menjadi X1, kemudian investasi yang menjadi X2, kemudian kurs penduduk yang menjadi X3. Kemudian metode analisis data, metode digunakan menulis dan menentukan data yang telah diperoleh dan penjelasan dari setiap hubungan variabel-variabelnya menggunakan dasar analisis regresi linear dengan metode ICM atau Error Correction Model yang pengolahan datanya dibantu oleh aplikasi program Fuse 7.0. Kemudian yang F ini ada analisis model Error Correction Model atau ECM. Error Correction Model atau ECM merupakan suatu model analisis yang dinamik hal tersebut untuk menjelaskan pengaruh dari suatu perubahan dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dengan penentuan model regresional dalam penelitian melalui pendekatan error correction model atau ECM yang digunakan harus memenuhi beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada uji stasioner, di mana uji stasioner ini yaitu dalam pemodelan ekonometrika yang menggunakan data time series perlu diperhatikan pada permasalahan yang berupa permasalahan autokorelasi, karena jika data tersebut memiliki permasalahan tersebut akan munculkan masalah lain seperti data menjadi tidak stasioner. Makanya dilakukan dengan uji stasioner untuk menstasionerkan data. Kemudian yang kedua ada uji kointegrasi, di mana uji kointegrasi ini dilakukan untuk mengetahui penentuan keseimbangan dan stabilitas pada jangka panjang dengan variabel independen serta variabel dependen yang telah kita amati. Kemudian ketika semua variabel lolos pada pengujian stabilitas di level maupun pada first difference, penelitian dilakukan uji kointegrasi dengan pendekatan kointegrasi Engel-Granger dengan melakukan uji statistik ADF dari residual regresi dengan penentuan nilai regresi yang diperoleh menunjukkan angka stasioner atau non-stasioner. Kemudian yang ketiga yaitu ada Analysis Error Correction Model atau ECM. Kemudian model ECM ini terdiri dari kointegrasi antar variabel dependen dengan variabel independen pada model yang menunjukkan hubungan jangka panjang atau equilibrium antara kedua variabel tersebut dalam jangka pendek akan menimbulkan keseimbangan dan juga bisa jadi keduanya tidak mencapai titik keseimbangan. Sekian dari presentasi mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.